Mas Yono. Selamat Iya, malam. Ya. Maaf terlambat gabung. nggak apa-apa. Iya. Jadi maskernya karena kita tidak berdekatan itu boleh dilepas. Iya, Pak. Masker. Iya, Iya. Pak. Iya, Mas. Nah, gantengnya kelihatan kan gini. Gantengnya kelihatan. Jadi Nggak masker. enak, Pak. Saya tutup lagi, Pak. Oh gitu. Iya, iya. Iya. Ini siapa lagi yang mau gabung selain Anu? Sebetulnya kan undangan saya sudah menyebar ya ke seluruhnya. Sudah, Pak. Sudah saya sebar itu, Pak. Nah, Iya. mungkin teman-teman enggak siap Iya, perangkatnya, iya. Pak. Iya. Ya, jadi barangkali Pak Sugiono kita mulai atau bagaimana? Ini sudah lumayan lah, sudah ada orangnya ini. Sudah kita rekam juga. Silakan Pak Sugiono. Oke, para pemirsa tentunya, khususnya teman-teman masyarakat Madura. Pada pertemuan podcast ini kita sungguh berbangga. Ada saudara, ada guru, ada teman kami yang jauh di sana di Amerika mencoba mengkomunikasikan dengan kita. Tidak lain tidak bukan beliaunya adalah Pak Surahman. Halo Pak Surahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbangga juga Pak Sugiono yang dulu murid saya, kok ternyata masih melanjutkan juga semangat ini. Semangat bahwa bahasa Madura, budaya Madura, itu siapa lagi yang memperhatikan kalau nggak kita semua ini. Jadi terima kasih Pak Sugiono masih mau membantu kami, termasuk Pak Bil, tapi ya Pak Bil sudah kecapean, beliau sudah dipanggil Tuhan tahun 2017 yang lalu. Namun tidak boleh berarti bahwa kita terus diam. Jadi perjuangan Pak Bil 40 tahun untuk Indonesia itu harus kita lanjutkan gitu. Terima kasih. Ayo yang lain juga. Iya. Mungkin pembicaraan saat sekarang ini kita masih bersifat umum dulu berkaitan dengan bahasa Madura. Tetapi mungkin ke depannya nanti di podcast yang lain kita akan makin menusuk ke dalam yang menyangkut substansi dari bahasa Madura itu sendiri. Nah, iya. Kalau kita lihat bersama, sesungguhnya para penutur bahasa Madura ini, ya untuk khususnya di Madura dan mungkin Tapal Kuda, daerah-daerah Lumajang ke timur sampai kepada Banyuwangi, Lumajang, Situbondo, Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi, dan termasuk Pasuruan. Satu lagi Pak Sugiono, ini kebanyakan lupa orang Indonesia. Malang sebelah selatan itu Madura. Malang selatan. Ya karena banyaknya sekarang orang Madura, terus saja yang di rantau ini juga mulai banyak semacam kelompok-kelompok tertentu yang memang muncul di berbagai tempat begitu. Kayaknya mulai mendominasi sekali. Iya. Nah, penutur bahasa Madura ini sesungguhnya masih disyukuri, artinya masih orang Madura khususnya itu masih banyak menggunakan, banyak gunakan bahasa Madura. Dalam kehidupan keluarga ada saja, masih kelihatan. Tetapi beberapa data yang ada dalam komunikasi, karena orang Madura juga banyak keluar, di Madura juga kebanyakan orang-orang juga yang dari luar, khususnya teman-teman dari Jawa sudah cukup banyak di Madura ini. Nah, kayak semacam itu. Nah, kalau diperkirakan data BPS dengan proyek kita 2010 itu untuk Madura 4 kabupaten plus Tapal Kuda itu kira-kira 13.840 sekian ribu itu orang-orang Madura. Pertanyaannya itu apakah mereka semua itu sudah memang bertutur setiap harinya dengan bahasa Madura atau mereka Maduranya hilang menggunakan bahasa-bahasa yang lain? Ini menjadi pertanyaan kita memang. Kenyataannya kita pun yang orang Madura kadang-kala di rumah sudah mulai berubah.
mereka tidak menggunakan bahasa Maduranya itu sendiri, justru berbahasa Indonesia yang mungkin tetangganya ada Jawa, kejawa-jawaan juga kayak gitu terjadi. Iya. Kadang-kadang kan suaminya juga bukan orang Madura. Suaminya. Terus suaminya orang Madura, tapi dia bertempat misalnya di Sunda. Jadi ada situasi seperti itulah yang ini kalau nggak salah itu juga ada murid dulu dari Jangkebuan, suaminya itu dari itu dekatnya Lampu itu apa itu Lampu? Tampilangan. Suaminya dari sana. Nah ternyata dapat pekerjaan di Bandung. Ya terus bagaimana? Jadi anak-anak itu dengan lingkungan Sunda, saya tidak bertanya sih, belum bertanya. Saya baru mendengar. Kira-kira anak-anaknya itu masih bisa bahasa Madura enggak? Jadi pertanyaan, ini suami istri orang Madura, tapi suaminya seorang pimpinan Telkom. Suaminya seorang pimpinan Telkom. Jadi sudah di Bandung itu ya mungkin sudah sekitar berapa ya? Hampir 40 tahun kali. Hampir 40 tahun. Jadi sudah punya cucu dan macam-macam itulah kira-kira yang mempengaruhi Pak Sugiono. Oke. Yang menjadi pertanyaan itu sekarang saya begini, Pak Surahman atau teman-teman yang lain yang mendengarkan. Dari jumlah ya kisaran lah 14 juta, anggap 14 juta untuk tahun 2021 itu orang Madura. Apakah mereka itu sebagai penutur bahasa Madura dimanapun berada? Itu pertanyaannya. Nah, kalau kata mau berterus terang, katakanlah kita ini kepada diri kita khususnya yang di Madura, ternyata banyak bahasa-bahasa Madura yang kita gunakan itu sudah tidak lagi Madura aslinya. Kita campur baur dengan bahasa-bahasa yang lain. Pertanyaan sehingga seberapa persen sih sesungguhnya kita menggunakan bahasa Madura itu? Gitu. Ataukah bahasa yang lain yang sekarang masuk, apa Jawa atau bahasa-bahasa yang lain dari suku yang lain, atau bahasa Indonesia sendiri, bahkan bahasa internasional pun yang masuk ke dalam bahasa Madura itu, apakah itu dalam era global ini yang memang menuju modernisasi itu akan makin membuat bahasa Madura itu lebih bagus, atau bahkan sebaliknya akan menghilang bahasa Madura? Karena ada rasa ketergantungan menggunakan bahasa lain di luar bahasa Madura. Itu yang dilakukan oleh kita saat sekarang ini. Sehingga kalau sehingga muncul sebuah judul di podcast ini, akankah bahasa Madura ini punah? Bisa jadi. Itu pertanyaan. Ya, jadi memang itu bagus sekali ya, yang semboyan seperti ini diperlukan. Karena kadang-kadang kita semua ini, kalau bahasanya datar-datar saja, ngantuk gitu. Nah, terus juga tadi kekhawatiran, marilah kita negosiasi, kita make adjustment kalau bahasa Arabnya, bahwa sebetulnya masih banyak yang bisa kita kumpulkan dari saudara-saudara kita yang sebetulnya penutur Madura. Misalnya orang Madura itu kan suka merantau. Merantonya itu nggak tanggung-tanggung. Jadi itu Jakarta itu boleh diborong Madura kata-kata. Jabodetabek itu orang Madura. Kalau kita bisa membuat semacam grup Maduris, nah ini nggak kurang akal kan. Di dalam grup Maduris itu kita harus melakukan sesuatu yang kira-kira diminati mereka itu apa? Kalau kita checklist, coraknya lagu dangdut. Tapi kadang-kadang kan ada kelompok lain, ini perlu lagu-lagunya Pak Irsad. Karena lagu-lagunya Pak Irsad itu ada beberapa cerita heroik yang menceritakan kepahlawanan, tetapi juga lagu-lagu kemesraan, lagu-lagu cinta, kisah cinta. Dan itu adalah bagus sekali. Apakah itu kelompok tua seperti saya ini, kelompok tengah-tengah, ataupun anak milenial. Jadi anak milenial itu kalau diberikan lagu-lagu cinta itu ya bisa juga bagus gitulah.
Ya mungkin ada kita kadang-kadang lari ke lagu-lagu apa senandung lama atau apalah gayanya. Saya kira itulah di antara yang perlu kita gali. Gimana sih budaya Madura, sastra Madura, bahasa Madura, ungkapan Madura. Peribahasa Madura itu luar biasa, luar biasa. Ya. Benar Pak. Saya ya kadang-kala pengguna atau penutur itu kan memang secara jauh dia hanya menyampaikan, hanya berkata, mengatakan saja dengan kemampuan dia di latar belakang orang tua hanya menggunakan saja, tapi tidak secara menyeluruh. Sesungguhnya bahasa Madura ini mungkin di podcast yang lain bisa saya sampaikan, menggunakan bahasa dan budaya Madura atau apresiasi sastra Madura ini justru akan membuat hati ini akan menjadi sejuk. Rasanya Madura yang khas, yang keras itu akan hilang. Kenapa? Karena di sana seperti di Jawa, ngomong juga diatur. Ada bahasa Ngoko, ada bahasa tinggi, bahasa Njaiya, bahasa Engkinten, Engkipunten. Jadi nanti kalau itu terjadi, bahkan kalau diselingi dalam ucapan itu dengan pramasastranya atau sastranya, pakai sendelan, pakai semacam pantun, pakai rora besa, pakai kereta besa, itu akan membuat bahasa itu makin enak didengar, kemudian makin kaya. Makin kaya. Jadi kita kalau cerita saja ya, kemarin itu adalah sesuatu hari bahagia bagi kami, keluarga kami. Karena kemarin itu adalah kalau orang Indonesia bilangnya itu anaknya lulus SMA. Lulus SMA. Tapi kalau di Amerika itu lulus SMA saja itu dirayakan baik di sekolah maupun keluarga. Nah, karena ini cucu saya. Saya ya hadir. Saya hadir, tapi di dalam hadir itu kan muncullah banyak warna kulit yang berbeda, warna mata yang berbeda. Ini kalau Pak mantu saya itu warna matanya itu yang biru, itu rambutnya yang terus anak saya warna matanya sama dengan saya karena memang keturunan Indonesian American itu tadi. Itu terus dan cucu saya warna matanya berbeda. Ternyata mata-mata ini cucu ini mata Indonesia, bukan warna biru seperti ibunya. Nah, warna pada keluarga-keluarga yang lain itu kemarin itu asik, jadi kita saling mengerti. Oh, kita itu berbagi budaya, berbagi makanan, berbagi ini. Jadi kalau kita membuat adjustment ya, kita bisa negosiasi dikit lah ya. Oh, budaya sana muncul begini, budaya Madura muncul begini. Nah, jadi digabungkan indah sekali. Indah. Benar-benar. Pak Rahman, barangkali kita perlu rasanya menyisir pelan-pelan sehingga kemungkinan bahasa Madura ini akan terus bertahan dengan baik atau sekedar ada atau mungkin akan seperti bahasa-bahasa yang lain seperti misal bahasa Osing yang dulunya sepertinya muncul tetapi itu sekarang mungkin tenggelam atau hilang, masih ada beberapa tempat hanya begitu aja. Kita coba saja menelusuri kalau saya. Jadi kapan bahasa Madura itu dilakukan oleh orang Madura? Saya membagi di podcast itu barangkali di pergaulan. Di bahasa pergaulan ini anak-anak kita milenial saat sekarang ini rasanya berbahasa Madura untuk anak milenial ini pada kelompok-kelompok tertentu itu masih ganyeng, masih bagus gitu kayaknya gitu Pak. Masih ya, tetapi pada kelompok-kelompok tertentu justru dia merasa malu, gengsi, apalagi ada teman yang lain yang keluar bukan bahasa Madura, bukan orang Madura. Dia merasa malu menggunakan bahasa Madura ini. Itu menjadi pertanyaan di bahasa pergaulan. Sehingga mereka cenderung menggunakan bahasa-bahasa di luar bahasa Madura. Ini ya, Pak Sugiono perlu baru. Ini Pak Margono yang mau bergabung ya nggak apa-apa lah nimbrung ya Pak Margono nimbrung. Siapa saja. Jadi supaya kita dapat masukan ya gitu ya. Ya, gimana Pak Margono? Terima kasih. Selamat malam Pak Rahman, Mas Giono. Yo, Mas Margono. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi sebagai pembuka. Memang
dirasakan dengan tidak menggunakan data yang konkret seperti yang saya baca di paparan ini. Saya ambil contoh di dalam keluarga, Pak. Keluarga saya sendiri, barangkali kalau saya prosentase, Pak, bahasa Madura itu dipakai oleh keluarga saya yang berjumlah 10 orang. Itu kurang lebih antara 40 sampai 50%, Pak Rahman. Kurang lebih 40 sampai 50%. Iya. Ini pertama pengaruh saya dengan istri saya, Pak. Iya. Ini yang pertama itu. Istrimu orang mana? Istrimu orang mana? Istri saya Pak, campuran Tulungagung. Oh, Tulungagung dan Sukolilo, Pak. Sukolilo mana? Sukolilo Barat. Madura. Persis di depan SD Sukolilo. Ya. Oh, iya. Nah, itu pertama, Mas Giono. Kemudian yang kedua pengaruh lingkungan rumah tangga, Pak. Umumnya bahasa Madura itu tidak dipakai, Pak. Jadi keluarga tetangga itu umumnya komunikasi dengan anak, terutama dengan generasi seperti cucu dan sebagainya itu pakai bahasa Indonesia. Itu yang kedua. Jangan kan gitu, Margono. Saya ini yang di Amerika ya. Itu anak saya itu kalau dengan ibunya, anaknya saya dengan ibunya Cak Madura. Begitu sweet ke saya, Cak Jawa. Saya begitu memang, Pak. Cak Inggris. Saya berusaha seperti itu memang, Pak. Dengan istri saya bahasa Madura. Dengan anak-anak saya bahasa Madura. Tapi pengaruh di luar itu yang sangat berpengaruh, Pak. Ya keluarga, tetangga, kemudian sekolah, Pak. Di sekolah itu bahasa Madura persentasenya Mas Giono kayaknya kecil, Mas Giono ya. Ya kecil banget di keluarga kita. Kita harus mengaku. Kita harus mengakui. Ini pertemuan begini, ini sebetulnya asik ya. Pertemuan ini tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, tidak ada goal rigid, enggak. Sebetulnya kita hanya ingin menggali-gali. Kira-kira usaha apa sih supaya keindahan budaya Madura itu bisa muncul dikit-dikit. Nanti kita podcastkan memang ya. Lalu kita lombakan di sekolah-sekolah mulai TK, SD, SMP, di Alia, Sanawiyah, ya boleh lah di pondok pesantren. Itu nggak apa-apa. Jadi tapi kita cari ya kira-kira yang dimaui anak-anak itu bapak guru, ibu guru itu apa? Yang gampang-gampang saja dulu. Apa perlombaan membaca puisi? Apa perlombaan membaca cerita rakyat? Nggak usah lama-lama, cerita rakyat itu 15 menit saja. 15 menit, jangan panjang-panjang. Itu kalau ada diambil, ini dari linknya yang Pak Bil itu, linknya Pak Bil. Ya sudahlah, ambil itu dipotong-potong dikit. Silakan. Karena apa? Kita hanya memberi semangat kepada mereka. Ini loh. Motivasi. Iya Pak Giono, silakan Pak Giono. Itu contoh dari Mas Margon ya, di rumah tangga, di keluarga. Mungkin saya juga seperti itu juga. Persentasenya tidak menjadi 100% karena memang ada berapa bahasa di rumah itu. Mungkin Pak Sugiono. Saya ini kan juga tidak tahu semuanya. Istrinya Pak Sugiono itu siapa? Saya memang dulu saya ini bapak dari Borneo Bangkalan. Ibu Madiun, jadi Madura Madiun. Itu kan sudah kelihatan ada Jawanya kan, ada Jawanya. Jadi kalau situasi seperti itu, blasteran Jawa Madura, seperti saya Jawa, istri saya Madura, anak saya itu Jawa Madura. Apa Maja atau Jama gitu. Nah cucu saya apa? Cucu saya ini ada Jawa, Madura, lalu ada Jermannya. Jerman. Ya. Nah, ya sudahlah, saya melihatnya itu dalam segi keindahan. Dua contoh di pergaulan dan keluarga. Mungkin kalau di persentase memang ya seperti apa yang disampaikan contoh tadi. Nah, kemudian Pak Wahib, silakan masuk Pak Wahib. Aduh, kita tunggu. Pak Wahib.
Silakan masuk. Iya. Ini ya. Boleh lanjut Pak Rahman. Oh, boleh, silakan. Sambil menunggu yang lain juga. Gitu. Kemudian menggunakan bahasa Madura di acara resmi-resmi, baik itu resmi dalam pemerintahan, acara resmi di kondangan, acara... Halo, assalamualaikum, selamat datang, ngereng masuk Pak Wahib ya. Selamat malam Mas Wahib, Wahib Berundung. Wahib Berundung, Madung. Wahib beres Wahib. Lah tuh lihat dapat jawab. Ya, dia tuh lagi. Mangke sambil lalu berjalan Pak ya. Nah sekarang di pertemuan resmi alangkah mesranya, alangkah bahagianya. Manakala mungkin di area tertentu, di waktu tertentu, para bapak-bapak yang bawa rekso, yang punya kekuasaan ini juga sekali ya menggunakanlah pengantar bahasa Madura. Hari ini rapat ini harus berbahasa Madura. Waduh, itu bukan main ya Pak. Itu menjadi harapan kita seperti itu. Rasanya walaupun kita tidak berharap itu bahwa dalam pertemuan itu selalu bahasa Indonesia, barangkali coba selipkan itu menggunakan bahasa Madura sehingga kita akan lebih gayeng lagi menggunakannya seperti itu. Biasanya kalau sudah pimpinan itu melakukan begitu, yang bawah itu akan ikut Pak. Biasanya begitu rata-rata seperti itu. Iya. Apa bos? Ini siapa ya? Masuk ini siapa ini? Apa bos? Itu sinyal udah bagus. Oh, sinyal nggak bagus ya. Kalau begitu pakai suara saya, audio saja. Kalau saya kelihatannya untuk video kurang kuat, pakai audio nggak apa-apa lah. Ya, silakan Pak Margono. Pak Sugiono. Pak Sugiono. Ya. Oke, Pak. Jadi salah satu contoh di bahasa resmi itu, di tempat-tempat pertemuan resmi, rapat-rapat tertentu, salah satu pimpinan itu bisa menggunakan bahasa Madura. Pada rapat tertentu, tidak semua rapat lah. 1-2 kali rapat atau sebulan sekali rapat akan dengan pengantar bahasa Madura. Semuanya pertanyaan berbahasa Madura. Bahwa itu yang hadir juga orang Jawa menggunakan bahasa, dia akan berusaha kuat. Itu kan berusaha. Berusaha, iya. Mereka berusaha. Iya. Itu luar biasa perasaan saya kalau itu bisa dilakukan. Tapi kenyataannya pertemuan resmi maupun tidak resmi itu jarang sekali bahasa Madura digunakan. Nah, yang masih ada di pertemuan-pertemuan tidak resmi itu misalnya acara kondangan, ada tahlil. Tapi notabene itu yang memang biasanya acaranya pondok pesantren tertentu yang memang basicnya itu menggunakan bahasa Madura. Mutlak gitu. Itu muncul pembawa acara itu menggunakan bahasa Madura walaupun tidak seluruhnya digunakan dengan bahasa Madura. Acara tahlil atau acara apa itu kayaknya masih dimunculkan itu. Itu masih ada lah bagaimanapun itu. Jadi komunikasi kita tentang bahasa Madura pada acara resmi maupun tidak resmi itu juga masih sangat dirasa kurang, bahkan dinyatakan itu tidak ada sama sekali. Ya, pendapat Pak Giono. Ya, silakan. Ya, sambil jelas. Ngereng Mas. Sependapat saya dengan apa yang disampaikan Pak Sugiono. Jadi harus ada perubahan. Kalau boleh perubahan itu terstruktur. Benar. Saya setuju. Terstruktur. Yang dimulai dari sekolah. Ya. Yang dimulai dari sekolah yang dipayungi oleh semacam aturan daerah, sehingga bahasa Madura penerapannya di sekolah, di rumah tangga, kemudian di event-event tertentu daerah itu semakin, kalau tidak ada pemaksaan unsurnya ya sulit Pak Sugiono, Mas Sugiono. Ya, benar saya sepakat, saya setuju. Itu hal-hal terbaik itu, Mas Margon. Gitu. Itu jadi, kalau kita mau telisik misalnya.
Kalau mau Iya. kita telisik, bahasa Madura ini digunakan, apakah pernah digunakan di sini? Oh, ternyata juga tidak juga, katakanlah itu. Itu satu. Kemudian Benar. kalau kita mau tadi masuk ke dalam, jenengan sudah Mas Margon menyampaikan di sekolah. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita sekarang. Ya, di sekolah. Kalau zaman dulu kita mungkin sekolah SD, Mas Margon, ya, aduh rasanya kalau kita sudah pegang buku Inatono, Panggelar Putih, lalu baca, saya paling ingat sampai sekarang itu ada judul bacaan tuh Bibi Gondoruo. Pak, itu. Ada dulu bacaan Bibi Gondoruo itu. Rasanya dengan gambar hitam, orangnya apa gambarnya kayak orang hitam, lalu ya mungkin sangat menakutkan bagi anak kecil saat itu, tapi justru bangga sudah sampai di situ. Itu dulu seperti itu. Nah, sekarang di sekolah itu kan kalau tidak salah, karena kita pernah berada di sekolah ya, kita hanya tahu bahwa bahasa daerah itu masuk kepada muatan lokal kalau tidak salah semacam itu. Dan porsinya, waktunya itu juga sedikit sekali. Hanya Sedikit 2 jam. sekali. Benar, Ya, 2 jam ya kalau tidak salah. Itu di tataran SD ya. Mungkin sekarang SMP sampai SMA juga, SMK itu juga sudah ada muatan lokal. Tapi sejauh mana pengeterapan bahasa Madura dalam muatan lokal di sekolah ini menjadi pertanyaan kita semuanya. Itu bahkan kadang-kala itu dikorbankan untuk kepentingan mata pelajaran yang lain karena jelang ujian, jelang semester dan sebagainya. Itu akhirnya dikorbankan untuk tidak diajarkan. Di samping memang sekolah itu kesulitan terhadap guru yang mengajarnya. Betul. Gitu. Iya, termasuk guru ada mengajar. Masukan juga Pak Sugiono, ini masukan ya. Iya. Saya dengan Pak Bill itu kan sudah mengumpulkan 50 cerita rakyat Madura. 50. Dari 50 itu 30 sudah ada di websitenya university itu, yang Maduris itu yang storyteller itu bisa langsung di print itu ya. Kemudian ada 4 buku itu dicetak dulu aslinya itu Dian Rakyat. Tapi Dian Rakyatnya tutup, dijual kepada gramedia.com. Itu ada 4 buku. 4 buku itu lumayan. Jadi kalau ada 30 cerita rakyat dalam 3 bahasa, plus yang itu buku 4 jilid itu ya dianggap 20 gitu. Itu kan sudah 50. Kemudian ini ada yang belum saya upload. Sekitar 20. Belum saya upload. Itu cita-cita saya itu akan bukan hanya membuat cerita, tapi akan membuat komik. Jadi yang 50 itu akan saya buat komik. Komik ini mungkin membuat daya tarik tersendiri. Daya tarik sendiri. Saya lagi mencari software, nanti ponaan saya itu yang sebelah sana, Mas Didi itu sarjana komunikasi, Master of Business itu. Pak Rahman, saya sangat apresiatif, katakanlah sangat bangga, bahagia. Saya ada jenengan dan Pak Bill almarhum, ya, atau teman-teman yang lain, Mas Adrian atau Pak Hasan almarhum, Pak Hasan Sastra dan sebagainya, sehingga tercipta cita-cita Madura yang sudah Bapak lakukan seperti itu. Itu luar biasa, karena itu bagi saya juga termasuk penyebab hilangnya para pedongeng-pedongeng kita yang tidak memiliki apa harus dongeng apa. Saya lihat guru-guru kita zaman dulu kalau sudah cerita tentang Madura, cerita kepahlawanan Madura, cerita rakyat Madura, apakah yang jenaka, apakah yang mengandung motivasi, itu luar biasa, Pak, pengaruhnya. Iya. Kita sangat hormat kepada bapak-bapak yang sudah melakukan itu, dan itu barangkali bagian kecil yang bukan bagian kecil, bagian hal besar untuk bisa masuk ke kancah sekolah, sehingga sekolah itu bisa memiliki kelebihan untuk itu. Saya sangat bahagia. Jadi bersekian banyak penyebab-penyebab yang ada ini, saya justru kemarin itu tertarik kepada ini bule kali, tapi keturunan Madura dari Jember. Yang dia itu di Instagramnya, di IG-nya dia itu kepingin berbahasa Madura. Di Wekar Bangkalan itu bukan main, sehingga banyak teman-teman muda yang tertarik ikut mengomentari orang bule Madura, entah kurang dengan mana, dia pingin berbahasa Madura, dia bahasa Indonesia campur bahasa Madura. Lucu karena cewek mungkin lebih tertarik teman-teman untuk mengomentari. Nah, itu luar biasa, dia kepingin berbahasa Madura. Menurut dia itu keren sih saya ngomong bahasa Madura itu.
tetok-tetokin lagi itu. Dia, aduh, saya juga ini orang luar sudah melihat kita dan dia kepingin sekali. Itu ya, momen-momen seperti itu kadang-kadang memberi semangat lagi gitu loh. Momen-momen seperti itu semangat lagi. Jadi nanti ini kalau di mempelajari bahasa Madura yang lengkap itu ya ke Amerika. Karena yang terbesar itu ada koleksinya di Amerika. Jadi kami itu koleksi sampai detail. Kalau belajar bahasa Jawa paling lengkap ke Belanda. Tapi dalam hati saya, mengapa harus ke sana? Kenapa kita tidak di Madura itu lengkap? Nah, maaf, ini saya sampaikan langsung. Semua datanya Pak Bel ada di tangan saya. Kepada siapa saya menyerahkan data ini? Apa diberikan UTM, apa diberikan PGRI, STKIP, PGRI, atau sekolah-sekolah, semuanya itu ini data. Data ini data penelitian yang sudah sekian lama kami kumpulkan dengan sangat hati-hati. Untuk siapa? Enggak untuk Madura. Kepada siapa lagi? Ini data lengkap gitu. Jadi kalau itu ya saya mau ini tinggal berapa giga itu audio, teks, ya ada audio, ada video. Ini adalah barang-barang yang langka sebetulnya, sulit ditemukan. Tapi ini masih data yang sebetulnya masih hak cipta antara Pak Bel dan saya, yang mungkin Pak Belnya sudah nggak ada, dia masih hidup ini, saya ini masih hidup. Itu harta karun Pak. Nah, ini memang harta karun, tapi kepada siapa harta karun saya serahkan kalau nggak kepada orang Madura? Nah, benar. Bukan hanya Bangkalan ya, Jabode Bapak Kuda juga. Ya, Pak Rahman, walau itu nantinya ke sana, saya memang berpikir dalam kenapa sih penutur itu mulai luntur. Memang kita ini pada saat sekarang tuh generasi kita ini sudah generasi ya, kita sudah mulai usia, walaupun berkeinginan usia 100 tahun, kita mengakui bahwa usia kita sudah mulai menua. Saya, Pak Margon, dan teman-teman yang sudah mulai pensiun itu. Kami merasakan bahwa referensi kita yang didapat dari para sesepuh kita dulu, itu sudah mulai nggak ada, Pak. Sudah mulai menghilang. Dari kemana kita akan mencarinya? Itu menjadi pertanyaan. Dan bahkan kita itu sudah mulai tidak hanya referensi, para tokoh-tokoh ini sudah udur semua, bahkan Pak Irsad sudah almarhum, Bapak teman-teman saya yang dari Pamekasan sudah banyak yang almarhum, Pak Haji Pute mungkin, ya Allah barangkali belum masih belum ya. Ada Pak Indrajit katanya sudah ini, Pak Haji Raden Panji Abdul Syukur, Pak Sumenep itu sudah tiada semua, Pak. Tapi kemana kita akan mencarinya? Teman kita itu masih ada nggak itu yang, masuk dalam juga yang sering saya wawancarai, saya ketemu di Surabaya, saya ketemu di Jakarta, itu yang dari Sumenep, kurus di tahun terkenal secara internasional. Kalau teman-teman yang kalau Bangkalan yang saya ketahui yang memang dia basicnya ada dulu sarjananya bahasa Madura, itu guru SMP 1 dulu, tapi sudah tiada Pak juga. Itu sudah tiada. Kalau Modung itu Pak Mijan sudah tiada. Kemudian Hadi siapa lagi satunya yang mungkin masih ada dan pensiun ini temannya Pak Wahib ini, Pak Yasin, itu masih mendingan seusia kami maksud saya, bukan itu sudah mulai menua Pak. Tapi referensi itu kemana dan sebagainya itu menjadi pertanyaan kita semuanya. Kita merasa kehilangan itu. Sehingga mohon izin Pak, dengan konsensus yang jelas, sebetulnya yang paling pas itu arahnya itu ya ke Pemda, terutama yang ada di Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Kenapa? Karena Grand Design Nasional itu kan sudah jelas menyerahkan pendidikan sebagian kepada pemerintah daerah. Nah, ini diperlukan lobby.
Kalau tidak ada konsensus ya harta karunnya Pak Rahman bisa sia-sia itu. Ya, ini saya mau ngontak yang di Jember, ternyata beliau itu sudah setahun yang lalu meninggal. Iya Pak. Ya, itu. Benar. Itu Pak dulu pernah di UTM berapa tahun, kemudian nggak cocok dengan rektornya, terus balik lagi ke Jember. Pak, mohon izin Mas Giono, mohon izin. Ya. Di dalam bahasa itu termasuk Madura itu kan ada dialek ya Pak ya. Dialek itu bersifat umum. Kemudian ada subidialek. Ada bahasa Madura versi Bangkalan, ada bahasa Madura versi Sampang, ada bahasa Madura versi Pamekasan dan Sumeneb. Itu disebut sebagai subidialek. Dari subidialek itu masih ada lagi. Contoh Bangkalan, Kecamatan Bangkalan dengan Kecamatan Tanjung Bumi, subidialeknya itu ada perbedaan Pak, ada perbedaan. Itu orang Bangkalan, Kecamatan Bangkalan itu dengan orang Kecamatan Keanyar itu subidialeknya ada perbedaan. Bagi contoh Pak, Sengkok Kebenyar, orang Kebenyar motor Sengkok mungkin pada ya Pak ya, tapi Baeng orang Bangkalan motor Baeng, orang Kebenyar motor Kakek, orang Kamal motor Sede. Itu subidialek Pak. Jadi bahasa Madura yang dikembangkan oleh Pak Surahman itu dialeknya itu mana Pak itu Pak? Ya, itu sudah termasuk Pak Margono. Jadi itu sudah termasuk. Jadi dulu itu kita mengumpulkan bahasa itu mulai Sengkok, Engkok, Be'nah, Be'eng, Sede, Kakeh, Sampian, Panjenengan, Ike. Termasuk Mas Giono, lain Mas Giono. Termasuk subidialek kan Tanjung Bumi itu. Ya, mungkin nanti bab-bab yang begitu kita kan masih ada podcast di yang lain Pak. Kita masih sifatnya umum Mas Margon ya. Nanti mungkin saya juga sudah mengajukan kepada Pak Rahman di podcast berikutnya, nanti kita akan bicara fonologi. Itu kita akan nanti masuk ke ejaan, masuk ke pramasastra, mulai kosakata dan sebagainya. Nanti kita akan sampai ke sana juga nanti. Pak Rahman juga bisa mewarnai dari hasil penelitiannya. Sampai terakhir nanti kepada sastranya nanti barangkali itu yang bisa kita komunikasi dan lebih enak kadang-kala kita. Ya mungkin kita nanti akan bertutur menggunakan bahasa Madura lah walaupun campuran macam itu. Setuju. Seperti itu. Berarti apa yang ada di Pak Surahman yang tentang bahasa Madura itu berarti dialek umum bahasa Madura itu di situ lengkap ya Pak ya. Baik Madura kemudian Besuki ya Pak ya. Ya, insya Allah. Insya Allah itu kita bisa kumpulkan karena kita itu sebetulnya yang Madura itu kan ada di tapal kuda itu ya, di tapal kuda. Dan itu biasanya peneliti Madura itu selain ada di sekolah-sekolah pada umumnya itu di perguruan tinggi. Benar. Nah, makanya sebetulnya seperti di STKIP PGRI Bangkalan, seperti di UTM atau juga di universitas swasta maupun negeri yang ada di Madura itu, betapa pentingnya membuka untuk jalur bahasa Madura atau sastra budaya Madura, tapi ya dengan backup itu, kalau saya mengatakan backupnya itu ada semacam support. Jadi kalau sampai lulusan ini nanti tidak ditampung, wah ini nggak jalan. Bahwa sebetulnya kita juga bisa bermain di daerah Kementerian Luar Negeri. Di Kementerian Luar Negeri itu mesti mengirimkan delegasi kita, warga-warga sebagai penghibur yang ada di luar negeri itu tarian Madura, lagu-lagu Madura. Itu kalau lagu-lagu Madura, sastra-sastra Madura itu dikembangkan di perguruan tinggi itu, terus diekspor
Diekspornya itu bukan hanya di dalam kita podcast seperti ini, kita siaran radio, siaran TV, bukan hanya itu, tetapi ya kita siarkan ke luar negeri, siaran internasional. Jadi seluruh dunia bisa menyaksikan sastra budaya Madura. Itu salah satu ide inovatif ya, supaya kita tidak ketinggalan teknologi nantinya. Kita sudah ketinggalan, tapi kita masih bisa mengejar kalau tidak ada kata tidak ada kata terlambat sebetulnya. Itu. Ya, saya setuju Pak Rahmat tadi. Kita jangan ketinggalan teknologi. Itu bagian upaya pelestarian bagi saya. Jadi IT ini betul-betul bisa gunakan nih untuk bagaimana Madura bisa saja berkembang. Ya. Itu harapan kita seperti itu, termasuk kita yang sekarang ini. Ada grup 81. Iya. Ya, Pak Surahman seharusnya tidak berdiri sendiri, Pak. Berjuang itu. Eman penelitian bertahun-tahun yang dilaksanakan dengan partnership-nya Bapak itu, Pak. Iya. Pak Surahman tidak bisa berdiri sendiri. Ya, Mas Gino ya. Ya, oke, saya sepakat. Tapi mungkin kita bisa melakukan begini. Mungkin kita yang sudah purna ini, barangkali kita mulai kecil-kecilan. Saya juga berharap sebagai upaya pelestarian itu gimana kita, yang kalau Bangkalan kita lihat, Bangkalan Saintis dulu sementara. Bangkalan itu sanggar yang relatif berpikir tentang budaya Madura. Belum lagi tentang bahasanya, itu adalah kalau tidak salah yang eksis sampai sekarang adalah Tarara itu. Pak Darsono ya. Lokasinya di mana? Satu itu. Di rumahnya itu kalau tidak salah Ring Road itu Pak, kalau tidak salah. Perumahan apa itu Pak? Oke, nanti saya diberi nomor HP-nya, nomor WA-nya ya. Mungkin saya telepon langsung terus apa gitu ya. Insya Allah ada harus Pak. Harus nyambung hubungan ini. Berita terakhir beliaunya itu Pak Darsono itu dia sudah membawa sanggar tari itu keliling Indonesia, bahkan berharap dia bisa internasional. Itu luar biasa, Pak. Nah, sekarang kita mencoba mungkin Mas Margon ya, mungkin di kota Bangkalan, bagaimana kita merintis kalau kita sanggar mungkin cukup berat karena harus ada keilmuan tertentu tentang kesenian. Mungkin kita coba kecil-kecilan anak-anak muda, milenial itu, ayo perhatikan, pemerhati bahasa Madura, entah apa dia kegiatannya yang kecil-kecil. Mungkin lomba-lomba di tingkat RT seperti Pak Rahman sarankan itu, sekedar membaca bahasa Maduranya atau nyanyi atau bersyair atau berpuisi. Nah, kayak gitu barangkali. Kita mungkin dari yang kecil. Masuk. Nah. Atau Mas Margon kan memang ada di musola ya. Satu saat itu terjemah surat-surat pendek itu biasanya kan terjemah itu bahasa Indonesia. Bagaimana kalau itu di bahasa Madurakan gitu oleh anak-anak kita? Benar itu. Dan itu dilombakan. Itu kan sampai dulu Al-Quran itu diterjemahkan bahasa Jawa pada zamannya Kartini. Zaman Kartini itu Kartini mengusulkan bagaimana kalau Al-Quran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa, benar Pak. Itu luar biasa. Permintaan seorang anak kecil, tapi jawabannya itu sangat berat. Bahwa seorang waliullah waktu itu siapa wali namanya, yang harus menerjemahkan Al-Quran itu lengkap. Mula-mula hanya mampu dua juz gitu ya. Tapi permintaannya Al-Quran itu berarti 30 juz. Jadi Kartini itu sudah mengusulkan seperti itu. Betapa kuatnya Kartini itu dalam agamanya kuat juga. Selain juga dia bisa ada kesempatan melalui surat ya. Surat menyurat itulah yang dijadikan buku. Sekarang ini memberikan semangat kepada wanita Indonesia. Padahal dimulai dari Jepara Ya, itu aja lah. Yang kecil-kecil itu kalau kita angkat, itu kita bisa bangga loh ya. Kita bisa bangga. Termasuk tadi sanggar yang ada di Madura tadi. Ini coba linknya diberikan saya semua. Apa yang bisa saya bantu? Oh, saya perlu alat musik. Mungkin saya bisa ngirim alat musik. Mungkin. Insya Allah.
Mungkin kalau tidak berubah nanti saya kirimkan nomornya Pak Darsono, Pak. Saya ada kebetulan ada. Apakah Karena dia itu kenal saya atau enggak kira-kira? Iya. Darsono. Karena ya barangkali nanti setelah bercerita mungkin tahu, Pak. Setelah bercerita. Iya, saya karena saya pernah coba. Karena saya sudah coba. Ya, saya coba karena kebetulan adik saya dari Surabaya ingin mengangkat budaya Madura. Saya panggil Mas Darsono itu menampilkan tariannya pada saat itu. Bahkan acara mantennya itu semuanya berbahasa Madura saat itu, termasuk adat budayanya Madura, Pak. Pernah saya angkat semacam itu. Penting loh itu, ya, membawa tarian Madura, sedikit nyanyian Madura pada kemantenan. Jadi ini bukan omong kosong. Janganlah itu lagu-lagu yang kita sajikan di kemantenan lagu barat. Lagu barat, lagunya John Lennon, lagunya Elvis Presley. Ya apakah itu nggak baik? Ya baik, tapi paling nggak satu saja lagu Madura, tarian Madura. Saya teringat ketika kemantenan anak saya. Kemanten anak saya di Bogor. Saya apa pesen? Tarian Gatot Kaca. Jadi betul-betul tarian Gatot Kaca ini melambang, oh ini ada budaya Maduranya. Ternyata kan blasteran. Sebetulnya blasteran. Ini antara Jawa dengan Sunda. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dicoba tarian Gatot Kaca. Mungkin menjembatani hati gitu. Menjembat. Nah ini, ada nggak tarian Madura? Ada nggak lagu Madura? Ada nggak sedikit macam-macam lah kira-kira anekdot Madura. Itu disampaikan pada waktu acara kemantenan tadi. Acara pernikahan. Jangan, apakah yang lain nggak boleh? Ya boleh saja, mau hadrah, mau sholawatan, mau. Ini boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa dong, kita ini orang Madura. Why not? Why not? Bisa jadi. Iya. Pak Rahman, saya tadi ingat jenengan, karena katanya di Dinas Pendidikan itu jenengan punya ini siapa, Pak Komar ya? Pak Komar, iya, sekretaris itu, sekdis. Nah, saya tuh mungkin nanti bisa kepada kepala dinasnya, bahkan mungkin nanti kepada petinggi di atasnya, yaitu Pak Bupati mungkin ya, atau Pak Wakil Bupati yang jenengan memang bagian keluarga. Saya barangkali gini, untuk khususnya di sekolah, tadi karena Mas Margon itu menyinggung masalah sekolah. Saya kok mikir gini, Pak, karena memang jam pelajarannya itu sedikit tentang bahasa Madura di sekolah. Itu bahkan kadang-kala jadi korban untuk mata pelajaran yang lain dikesampingkan. Barangkali bisa menciptakan Dinas Pendidikan itu, entah itu surat atau apa, atau perintah, atau bagaimanapun, kayak membuat area tertentu atau waktu tertentu warga sekolah diwajibkan berbahasa Madura. Anak-anak datang ke kantor perlu kepada guru, kenodor dia assalamualaikum berbahasa Madura, Cak Madura. Jadi ada hari tertentu, area tertentu itu berbahasa Madura. Setuju Mas Jono. Ini harus disampaikan kan. Ya nanti sebuah titipan Pak Rahman. Kalau jenengan nanti bisa komunikasi dengan Pak Darsono Sangga Parara, satu-satunya bangkalan yang luar biasa menurut saya, Darsono membawakan ini. Barangkali kalau beliau hanya satu sanggar, rasanya kan terpusat. Barangkali bisa dia mengembangkan sanggar-sanggar itu di kecamatan-kecamatan. Kayak apa ya? Kayak di Padepokan Pencak Silat lah, ada sanggar-sanggar di beberapa kecamatan sehingga berkembang, diajarkan di situ sehingga berkembang terus. Barangkali bisa, tapi butuh kerjasama tentunya dengan Dinas Pendidikan atau dengan Pak Camat atau dengan tentunya ngelink ke atas yang memang bagian itu mungkin Pak Rahman akan bisa lakukan sehingga tidak monoton hanya di Bangkalan. Jadi mungkin barangkali nanti akan muncul sanggar-sanggar yang lain yang memang memperhatikan kekhasan Madura ini. Ini memang kelihatannya gampang ya kita bicarakan, tapi memang pada kenyataannya juga ada kesulitan pada dirinya. Tapi itu sebuah upaya barangkali Mas Darsono bisa melakukan itu, percaya seperti itu.
Jadi memang upaya pelestarian yang diusulkan Pak Sugiono, kita mulai mengefektifkan pembelajaran bahasa Madura di sekolah-sekolah, metode dan pola, aspek bahasa dan macam-macam gitu. Termasuk perlunya guru memiliki kemampuan kompetensi berbahasa Madura. Nah, bagaimana ini ya? Mungkin nanti software aplikasinya saya akan minta kerjasama dengan ponakan saya itu, Pak Didin itu. Jadi itu Muhammad Fahrud. Ya. Pernah mendengar kalau tidak salah Pak, mungkin nanti UTM bisa melakukannya Pak. Guru yang kayak yang didiklat khusus tentang kompetensi bahasa Madura itu, dia memiliki keabsahan, dia bisa mengajar bahasa Madura itu kayak begitu. Biasanya ini IKIP ya universitas memang keguruan. Kadang-kadang seperti itu yang bisa dibuat sehingga saya bisa mengajar itu karena saya sudah punya sertifikat yang kayak gitu. Itu kan karena sama dengan sertifikat mengajar bahasa Madura. Itu yang namanya license ya. Kalau kita. Ya. Surat izin mengajarnya. Ya. Karena memang saya akui Pak, selama ini masuk kami yang merasakan sejak dulu belajar bahasa Madura, bahkan belajar bahasa Inggris itu kan kita tuh hanya suruh gini toh. Hafalkan rarengkene beten, mana-mana beten. Dari atas, dari obu rambut, turun ke bebe, alis mempe, terus mata, sampai kepada terus ke bawah, sampai kepada soko dan sebagainya. Nah, kita tuh hanya menghafal saja, tapi tidak tahu bagaimana menyampaikannya, menggunakannya. Makanya banyak teman-teman yang masih seperti itu. Iya, padahal 4 aspek. Saya selalu ingat kalau bahasa Madura itu saat saya dulu diberi tugas untuk menalarkan ke teman-teman itu aspek bahasa Madura itu tidak beda dengan bahasa Indonesia. 4 aspek itu harus kita ajarkan bersama-sama. Saya hafalkan begini teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia itu cangaralis karena cangar itu ada di Malang, karena pernah saya mencoba di Malang. Kalau bahasa Madura itu saya ganti agar ingat. Ngacaralis, mendengarkan, ca membaca, ra bicara, lis menulis. Jadi ngacaralis itu harus satu komplit dalam mengajar, bukan suruh ngafalin tok tapi tidak tahu digunakannya. Sehingga tidak salah kalau anak-anak itu menyatakan, membangakan, korsennya kayak rap dibahasai, mbahnya bahasa ngoko kayak gitu Pak kita. Jadi betul-betul kita harus mengubah itu. Jadi balik lagi tadi ya, usulnya Pak Sugiono ini dalam upaya pelestarian ini. Selain tadi kompetensi berbahasa Madura yang akan diwujudkan dengan license atau surat izin mengajar berbahasa Madura dan macam-macam, kita mencari cara. Itu kan harus ke kawasan wisata Madura itu berciri khas Madura dan budaya Madura. Diperlukan lomba-lomba apa aja tentang bahasa dan budaya seni Madura. Melalui apa? Ya event-event tertentu yang sifatnya berkala dari tingkat mulai kecamatan, ya desa boleh lah, desa, kecamatan, kabupaten, mungkin sampai di Pulau Madura ini, Tapal Kuda, Jawa Timur. Kemudian yang lebih penting lagi ini, nanti yang paling bawah ini jangan. Itu dukungan sponsor. Ya. Saya secara pribadi menawarkan apa yang bisa saya bantu. jadi bukan kok memang banyak uang. Ada dikit-dikit. Insya Allah. Jadi saya sebagai sponsor. Gitu. Ya, Mas Margon masih. Mas Margon? Siap. Halo. Beliaunya walaupun kecil-kecil dicoba barangkali kota jalankan banyak relasi, banyak teman-teman, barangkali munculkanlah barangkali dengan dana yang terbatas mungkin dari Pak Rahman bisa dibantu. Iya. Jadi memang Pak Sugiono ini membuat, nanti kalau Pak Sugiono mau bergabung juga silakan ya. Ini kami itu juga buka yang namanya Bincang Pagi. Bincang Pagi itu sambil minum kopi. Sambil minum kopi itu karena podcast kita ini sudah saya berikan software yang cukup bagus ya. Itu bisa menampung sebetulnya maksimum 100.
Tapi seandainya nggak usah 100, misalnya ini ngumpul 10 saja. Itu kan luar biasa, walaupun bincang pagi saya rancangnya itu cuma Selasa dan Kamis. Jadi tidak tiap hari. Karena kasihan itu ponakan saya yang di Surabaya itu jadi Mas Didin. Pak Denny nambahin lagi. Ya inilah saya bilang, nah ini apa? Ini perjuangan. Ini kan baru kita mulai. Dalam tanda kutip ini baru kita mulai itu Madura. Sebetulnya Pak Denny punya cita-cita bukan Madura aja, nasional. Tapi bukan hanya nasional, seluruh dunia. Artinya apa? Kalau kita bicara orang Indonesia, bukan Madura saja. Karena yang Madura. Masa saya ini Pak Giono nggak kenal itu yang murid saya namanya, apa kok sampai lupa lagi, istrinya Ruji itu. Diana. Ya. Nurdiana. Almarhum. Nurdiana. Ya. Ada kesempatan bisa menelpon saya. Dia menyampaikan ucapan terima kasih. Padahal saya itu tidak nyumbang apa-apa. Kok ucap terima kasih? Apa? Bapak itu selalu memberi semangat kami. Kapan anak-anak saya menyusul saya? Gitu. Ternyata anaknya Nurdiana, itu sudah ada di Colorado ini. Sebentar lagi istrinya menyusul. Coba. Ini suatu karya orang Madura sudah sampai Amerika. Nah ini apa keturunannya Madura itu the best. Itu kan super genius itu karena sejak SMP kelas 2 Pak Sugiono sudah kuliah sambil kuliah. Jadi ini pernyataan ini bukan anu loh. Pak Suraman ini cerita apa itu? Ini kenyataan ya. Jadi tidak berbohong bahwa alhamdulillah ini cucu saya dua-duanya diberi karunia. Diberi karunia itu kan anugerah. Saya syukuri, alhamdulillah. Ini sejak SMP kelas 2 itu sudah sekolah sambil kuliah. Sekolah SMP dan SMA sambil kuliah. Nah, ini sudah jadi rebutan. Artinya sudah dapat beasiswa 2 tahun kuliah gratis. Terus kemarin pada waktu ngumpul-ngumpul kira-kira apa? Saya sebentar lagi mau mengembangkan software developer. Jadi dia itu sudah baru tamat SMA sudah direbut seperti pengembang software. Jadi ini juga kalau dipikir ini Indonesian American, ini Maduris juga, Maduris Indonesian American. Ini yang super genius tadi, super genius. Jadi kita bangga juga. Ya wajahnya memang bule, gimana? Ibunya bule, ibunya bule. Terus, ya jadi anak cara itu ya, tapi kalau ketika ngomong-ngomong ya kapan-kapan mau saya bawa ke Bangkalan, kapan akan saya bawa ke ya gitu cerita Pak Sugiono ya. Ini luar biasa, barangkali podcast ini kalau bisa Pak Sugiono menyimpulkan ya pembicaraan kita ini sudah 1 jam lebih. Jadi Pak Sugiono silakanlah mengambil kesimpulannya aja. Terima kasih Pak Sugiono. Ya, para pemirsa podcast bersama Pak Rahman bersama Mas Margon atau teman-teman yang lain yang mungkin belum bergabung. Tentunya sekali lagi jangan sampai bahasa Madura ini punah. Karena kita menggunakan bahasa Madura sebagai komunikasi itu berarti kita itu sudah bisa menjaga bahasa Madura itu dari kepunahan. Dan kita yakin Madura bisa eksis. Bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Pak Sugiono, terima kasih Pak Margono sudah bergabung. Ya, ini matur selangkong. Dibantu oleh Didin, Didin di Surabaya. Mas Didin, terima kasih Mas Didin. Ya, ini ada yang di Kamal, kemudian Mas Margono ada di Bangkalan. Saya paling jauh di Amerika Serikat. Jadi di sini saya jam 8.17 menit. Nah ini pertemuan ini untuk sementara kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.